Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, kalian ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi senantiasa nikmat sehat ini terjaga dan dijauhkan saking penyakit-penyakit yang memberatkan. Mugi-mugi pula umur kita senantiasa dipanjangkan, di mana waktu dan umur tersebut dapat kita manfaatkan untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi SAW, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Sungguh beruntung orang yang panjang umur namun juga baik amalan. Orang yang panjang umur namun juga baiknya amalannya. Mungkin kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita membuat kita terus beribadah sampai nantinya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kesempatan malam hari ini kita berada pada malam ke-9 saking bulan besar, saking bulan Dzulhijjah, di mana diingatkan untuk esok hari semua jemaah dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah hari Arafah, karena puasa ini memiliki keutamaan menghapuskan dosa selama 2 tahun. Dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Totalnya menghapuskan dosa 2 tahun. Dan para ulama itu memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan dihapuskan dosa di sini. Mereka katakan yang dimaksudkan menghapuskan dosa itu adalah dosa-dosa kecil, sebagaimana pendapat dari jumhur atau kebanyakan para ulama. Dan ada amalan lainnya lagi Bapak Ibu-ibu sekalian, di hari Arafah mulai dari waktu subuh hari Arafah kita mulai bertakbir sampai nantinya sampai di hari yang terakhir dari hari tasyrik. Nanti ada penjelasannya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji apa yang dimaksudkan dengan takbir-takbir yang ada. Lalu ada juga doa pada hari Arafah, doa yang mustajab. Nanti kita juga akan melihat pembahasannya. Dan sebelumnya mohon maaf, ini karena keadaan pesantren, ini baunya, ini bau apa ini? Mohon dimaklumi. Ya, suasana kurban yang memang seperti itu sulit untuk dihilangkan kecuali sudah berakhir kurban.
Mungkin juga bapak ibu-ibu ya menikmati ibadah kurban tanggal 10 nanti dan semua mendapatkan keberkahan dari kurban-kurban yang dikurbankan ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lihat sekarang bahasan kita. Saya tidak membahas Riyadhus Shalihin, tidak membahas tafsir surat Yasin, namun kita akan lanjutkan tentang 5 hari istimewa, yaitu hari Arafah tanggal 9, hari Idul Adha tanggal 10, dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Makanya disebut 5 hari istimewa. Monggo dibaca saking hari Arafah. Hari Arafah, Idul Adha, serta hari Tasyrik adalah hari istimewa bagi kaum muslimin selama 5 hari. Jadi 3 waktu ini totalnya 5 hari. Hari Arafah, Idul Adha, dan hari Tasyrik itu istimewa bagi kita sekalian. Makanya ketika kami jelaskan pada pekan lalu 10 hari pertama saking bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang istimewa. Ini berlanjut terus sampai tanggal 13. Berarti hampir setengah bulan. Hampir setengah bulan hari-hari yang ada itu adalah hari-hari yang istimewa. Sekarang kita lihat terlebih dahulu keutamaan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Monggo dibaca. Pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama dan nikmat. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang Yahudi berkata kepadanya, "Ada ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan, hari Id." "Ayat apakah itu?" tanya Umar. Ia berkata, "Ayat yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Umar berkata, "Kami telah mengetahui hal itu, yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat ini tentang hari Arafah. Ketika ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina itu turun, itu diturunkan pada hari Arafah. Dan di sini diberikan keterangan oleh para ulama, di dalamnya disebutkan bahwa ayat tersebut turun pada hari Id, yaitu hari Jumat, dan bertepatan dengan hari Arafah. Kalau yang besok kita jalani, Idul Adhanya yang bertepatan dengan hari Jumat. Namun ketika ayat ini turun, al-yawma akmaltu tadi, ini menceritakan tentang ayat tersebut turun pada hari Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Berarti Idul Adhanya hari Sabtu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hari Arafah dipilih sebagai waktu diturunkannya ayat tersebut, menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan tadi dalam ayat tadi ini menunjukkan suatu yang urgen, suatu yang penting, sesuatu yang sangat-sangat manfaat yang perlu kaum muslimin itu pahami, yaitu bahwasanya kalau isi kandungan dari ayat tadi, Islam itu telah sempurna dan Allah telah mencukupkan nikmat bagi umat Islam, dan Allah telah ridha Islam itu sebagai agama kita. Allah tidak ridho agama yang lainnya. Allah cuma meridhoi agama Islam saja. Yang pertama tadi disebutkan Islam itu telah sempurna. Yang dimaksud sempurna, Bapak Ibu, sempurna itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena kalau sesuatu sudah penuh seperti gelas ini penuh, jadinya apa? Ya, jadinya apa? Sudah nggak sempurna lagi karena sudah berlebihan. Kalau kurang
dari isi ini juga kita katakan kurang, nggak sempurna. Maka sesuatu yang sempurna tidak perlu ditambah, tambah malah jadi rusak. Tidak perlu lagi dikurangi, kurangi yang kita katakan kurang. Sehingga apa yang sudah baku, apa yang sudah paten, apa yang sudah ada sejak masa Nabi SAW, itulah yang kita ikuti. Tidak perlu tambah-tambah lagi dengan ajaran baru. Contoh bapak ibu-ibu, kita itu mau zikir yang paling bagus itu kita merenungkan sendiri, perlu dihayati sendiri dengan suara lirih, itu lebih afdal dibandingkan dengan suara keras. Kecuali ada zikir yang diperintahkan dikeraskan seperti ucapan takbir yang kita kumandangkan saat takbiran, itu diperintahkan untuk suara keras. Namun yang kita bahas ini zikir umumnya dengan suara lirih. Kita bar sholat misalnya nggih, bar sholat astagfirullah, 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 itu dengan suara lirih. Tidak dikomandoi, tidak dipimpin, namun itu sendiri-sendiri. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu cukup masing-masing baca sendiri, kecuali ini butuh pengajaran kepada orang yang belum paham. Misalnya kita ngajarkan pada anak, biar anak itu paham, boleh. Namun asalnya zikir itu sendiri-sendiri. Kita tidak perlu buat-buat lagi ajaran baru. Dan tidak perlu lagi kita buat zikir atau takbir itu buat gaya-gaya atau model-model baru. Contoh, mesti kita tambah lagi dengan alat-alat musik. Mesti tambah lagi dengan geleng-geleng kepala kanan kiri. Mesti tambah lagi dengan badan yang goyang kanan kiri. Ada tuntunan atau tidak? Kita nambah-nambah ibadah. Badannya itu anteng, tenang, itu yang lebih bagus daripada gerak-gerak itu tanda nggak khusyuk. Jenengan coba sholat. Dua sholat nih, Allahu Akbar. Kepalanya nengok kanan kiri, atas bawah, ya garuk terus kepala. Orang sudah nilai itu nggak khusyuk. Khusyuk itu timbul dari dalam hati dan nanti akan diwujudkan anggota badannya juga tenang. Gak perlu tambah-tambah lagi dengan ajaran-ajaran baru. Maka contohnya juga nanti kalau kita misalnya menghadapi takbir nanti yang saya sebutkan di sini, takbiran. Afdolnya takbir itu ada di masjid-masjid saja. Afdolnya takbir itu ada di masjid-masjid. Ya, masjid-masjid saja. Tidak mesti jalan-jalan kemudian pakai kendaraan, enggak mesti seperti itu. Yang diperintahkan itu di masjid-masjid. Nabi SAW lebih lagi kalau bertakbir mulai dari rumah sampai berangkat menuju lapangan. Ketika sholat id itu lebih lagi Nabi SAW bertakbir. Yang ada seperti itu. Coba lihat akibat kita itu membolehkan takbir itu akhirnya ada di mana-mana seperti tadi. Yang pertama, orang cuma mengedepankan sound system, loudspeaker, pengeras suara, speaker yang besar dibandingkan dengan zikirnya. Ditaruh di truk jalan keliling. Jenengan lihat dia banyak baca zikir atau banyak suara musik? Suara musik. Bukan zikir lagi. Juga akhirnya waktu terlalaikan. Oh ini kibar maghrib. Oh sholat misa. Nggak percaya, tanya sendiri yang takbiran itu. Berapa persen yang memperhatikan sholat? Ini kalau sudah sampai malam jam 12, apa mungkin nanti bangun subuh sholat subuh? Paling cuma berapa persen yang mau sholat subuh. Tambah lagi ganggu orang-orang, ada yang sakit, ada yang butuh istirahat, dia ribut di luar. Tambah lagi polisi tambah repot juga ngatur orang. Iya kan? Kalau coba takbir di masjid-masjid nggak ada itu polisi repot-repot ngatur orang, sudah selesai. Akhirnya nggak ada tawuran, nggak ada pertengkaran. Tenang. Itu namanya zikir seperti itu, takbir seperti itu. Beda kalau kita tambah dengan model-model baru.
tambah dengan gaya-gaya baru, tambah dengan cara-cara baru. Ada dampak-dampak jelek yang kita akan rasakan sendiri. Nah, kemudian di sini dikatakan juga Islam itu yang Allah ridhoi. Jangan cari-cari agama selain agama Islam. Mati itu dalam keadaan muslim, bukan milih agama yang lain. Walaupun kita hidup susah, walaupun disogok dengan air, walaupun disogok dengan beras, walaupun disogok dengan supermi, agama itu nggak boleh dijual. Masa mau ganti surga dengan Indomie? Masa ganti surga dengan air? Masa ganti surga dengan beras? Coba. Allah kan perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dituntut sampai mati, jaga keislamannya, jaga kemuslimannya. Jangan cuma gara-gara dorongan dunia Islam itu dikorbankan. Ya, dulu seperti itu toh? Enggak. Banyak yang korbankan, ya ada yang karena ingin daftar jadi pegawai korbankan lagi. Dulu Islam. Lepas Islamnya cuma gara-gara dunia. Kalau dulu itu ada yang berhijrah, itu juga gara-gara dunia. Kalau ini milih agama karena dunia, maka dulu itu ada yang berhijrah cuma karena kejar wanita. Ibnu Mas'ud menceritakan ada seorang laki-laki yang kejar perempuan namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Dia ingin melamarnya, perempuan itu nggak mau. Nah, pas ikut perintah dari perempuan ini, ayo kita hijrah, kamu pindah tempat sajalah. Nah, baru laki-laki itu pindah, perempuan itu mau. Maka orang-orang itu menjuluki laki-laki ini namanya muhajir. Muhajir itu orang yang berhijrah, namun ditambahkan dengan embel-embel Ummu Qais. Jadinya muhajir Ummi Qais. Gara-gara dia itu kejar-kejar perempuan untuk berhijrah, niatannya tidak ikhlas. Makanya Nabi SAW itu mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia tadi korbankan agama cuma gara-gara dunia, dia akan dapat dunia memang. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Allah akan balas sesuai dengan niatannya. Kalau niatannya tidak karena Allah, Allah tidak akan balas. Maka begitu pula orang cari agama bukan karena Allah, maka Allah tidak akan balas. Maka ngaji juga demikian, menuntut ilmu, beramal, berhaji, bersedekah, semuanya harus diniatkan karena Allah, baru nanti Allah balas. Tidak karena Allah, Allah tidak akan balas. Maka jangan jadi seperti laki-laki tadi, muhajir Ummi Qais. Jangan-jangan kita itu disebut muslim cuma gara-gara Indomie, muslim cuma gara-gara beras dan yang lainnya. Atau ada yang murtad cuma gara-gara Indomie, murtad cuma gara-gara beras dan seterusnya. Mungkin Allah mematikan kita dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Baik. Kemudian yang kedua, hari Arafah adalah hari Id atau perayaan kaum muslimin. Sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas berkata, surat Al-Maidah ayat 3 tadi turun pada 2 hari Id, hari Jumat dan hari Arafah. Maka Ibnu Abbas sebut hari Arafah sebagai hari Id. Id itu disebut Id karena harinya itu berulang setiap tahun. Ya, harinya itu berulang setiap tahun. Maka kalau ada yang mengkhususkan sesuatu ibadah, dia khususkan tanpa ada dalil, kemudian dia muter nanti tahun depan lagi seperti itu lagi, maka ini namanya Id. Kalau tidak ada dalil, berarti dia membuat perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ziarah kubur Nabi SAW setiap Maulid Nabi. Saya mau ziarah kubur Nabi, mau umroh, pas nanti dengan acara Maulid Nabi, saya mau ziarah ke kubur Nabi. Nabi tidak menyarankan ziarah kubur itu pada hari kelahiran beliau. Maka ini berarti membuat ajaran-ajaran baru. Itu namanya Id juga dia buat. Berarti ini Id baru. Karena ini sesuatu yang berulang. Dia ingin ulang lagi tahun depan saat Maulid Nabi lagi. Maka ini tidak termasuk
ya pujian kalau ziarah kubur seperti itu. Ziarah kubur asalnya boleh, namun ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan. Namun ada juga ziarah kubur yang dinilai tidak ada tuntunan, sampai ada ziarah kubur yang dinilai syirik. Terus Umar juga berkata, keduanya yaitu hari Jumat dan hari Arafah, alhamdulillah hari raya bagi kami. Akan tetapi hari Arafah adalah hari Id bagi orang yang sedang wukuf di Arafah saja. Sedangkan bagi yang tidak wukuf dianjurkan untuk berpuasa menurut jumhur mayoritas ulama. kalau orang yang berhaji besok tanggal 9, kalau jenengan punya keluarga yang berhaji, besok mereka itu tidak puasa. Sedangkan kita yang tidak berhaji disunahkan puasa Arafah. Yang berhaji tidak boleh puasa karena itu hari besar mereka. Di samping ada hikmah-hikmah yang lainnya. Di samping ketika itu sangat-sangat panas, keadaan itu lelah, keadaan itu letih sekali ketika berada di Padang Arafah. Padang Arafah itu bukan berarti nggak ada atap, ada tenda juga ada. Ada AC juga ada kalau kelasnya sangat VVIP. Ya. Kalau kelasnya ekonomi ya biasa-biasa. Ya, cuma kipas-kipas saja, anginnya cuma silir-silir saja, kadang nggak ada angin. Ya. Maka wukuf ini jadi rukun haji. Kalau orang tidak melakukan wukuf, besok yang berhaji tidak wukuf, cuma nyantai saja di hotelnya, nggak berangkat untuk wukuf, maka tidak disebut berhaji. Karena Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah, al-hajju arafah. Haji itu dengan wukuf di Arafah. Tanpa wukuf di Arafah tidak disebut berhaji. Nah, ketika wukuf tadi dianjurkan tidak puasa. Namun bagi yang tidak wukuf seperti kita di sini, besok Kemis itu dianjurkan untuk puasa sunnah. Jangan dilewatkan. Tadi pahalanya bagaimana? Menghapuskan dosa 2 tahun. Terus ketiga, Puasa pada hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Hal ini berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. lihat di sini sebut 2 puasa. Puasa Arafah dan puasa hari Asyura. Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun akan datang. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa 1 tahun, tahun yang lalu. Artinya punya keutamaan, jangan dilewatkan. Tadi dosa apa yang diampuni? Menurut kebanyakan para ulama, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Karena ada yang bertanya, Ustadz ini 2 tahun dosanya diampuni. Wah, berarti selingkuh saja kalau begitu awal tahun. Ya itu terus puasa Arafah, dosanya terampuni 2 tahun. Saya awal tahun aja kalau gitu selingkuh, judi, mabuk, ora sholat. Yang penting puasa Arafah. Enak banget ya Bapak ya. Mabuk terserah, minum terserah, judi terserah, selingkuh juga terserah. Nanti tutup dengan apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah itu pas akhir tahun loh, karena Dzulhijjah itu akhir tahun. Bukan seperti itu pengertiannya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan yang dimaksud sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil saja yang diampuni. Walaupun sebagian ulama mengatakan dosa besar. Namun mereka cuma mengatakan ada kemungkinan dosa besar juga diampuni. Namun bagaimana orang mau bertobat? Ya, orang mau melakukan puasa Arafah sedangkan dia terus-menerus dalam melakukan maksiat. Ingat Bapak Ibu-ibu, maksiat dan ketaatan, maksiat dan ibadah itu nggak bisa bersatu. Ya, maksiat dan ibadah itu nggak bisa bersatu. Orang yang berbuat syirik, tanda-tandanya dia itu nggak sholat. Nggak mungkin orang yang syirik, berbuat syirik, kemudian rajin sholat, sedikit sekali seperti itu. Ya, orang yang syirik itu masih dalam kadar sholatnya juga kurang.
Sebaliknya, kalau orang sudah rajin sholat, maka nanti akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ini akan kurang. Gak mungkin bersatu. Kebaikan dan kejelekan itu gak mungkin bersatu. Sulit. Asalnya seperti itu. Terus yang keempat, hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim. Nah lihat, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka, dibebaskan dari neraka berarti diampuni dosa, itu adalah pada hari Arafah. Jadi besok itu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu biasanya menganjurkan kaum muslimin itu berkumpul pada hari Arafah. Istilah ini dikenal dengan hari ta'rif. Atau amalannya itu dikenal dengan ta'rif. Maksudnya apa? Kumpul-kumpul di sore hari, hari Arafah. Jamaah dikumpulkan, kemudian ketika itu mereka ya ada yang berikan nasihat seperti itu untuk perbanyak istighfar, ya, untuk memuliakan hari tersebut. Sebagian ulama membolehkan seperti itu, kumpul-kumpul di sore hari Arafah. Di samping kita akan ingatkan tentang amalan-amalan juga yang ada di hari Arafah tadi. Kemudian yang kelima, ada doa mustajab dari hari Arafah. Di hari Arafah. Di hari Arafah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya inilah doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan. Ya, kata Nabi SAW, khairut doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Apalagi kita sedang puasa, tambah lagi dengan mulianya hari Arafah. Apalagi kita sedang puasa dan mulianya lagi hari Arafah. Maka perbanyak doa ketika itu. Mau doakan diri sendiri supaya dosa-dosa diampuni, diberi umur panjang, ditambah rizki. Mau doakan istri, doakan anak, terkabul. Karena doa pada hari Arafah doa yang terbaik. Ya, doa pada hari Arafah adalah doa yang terbaik. Maka usahakan ada waktu untuk berdoa ketika itu. Entah zuhur, entah di pagi harinya atau sore harinya atau mau menjelang maghrib. Perbanyak doa saat itu. Mungkin doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat, besok selain puasa perbanyak juga doa. Baik, yang keenam. Ada bacaan terbaik di hari Arafah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan, segala pujian, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Jadi ada bacaan yang dianjurkan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan hadisnya sahih. Ketika di hari Arafah besok selain doa, itu juga perbanyak bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan yang dicintai oleh Nabi. Ini bacaan juga dicintai oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.